Hai Gem, Gemini. Kita balik lagi ya di bulan Agustus ini sama gue Lucky di Abra Lakabra. Highlight untuk bulan ini adalah Mercury retrograde ya di Virgo, dan ada aspek Saturn yang di Pisces itu ngekonflik sama Jupiter di Gemini, dan di Gemini masih ada Mars ya, nggak hanya Jupiter. Oke, kita lihat langsung aja ya gimana dampaknya buat Gemini. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi pesannya sangat mungkin juga buat kalian. Oke. Gemini Agustus 2024, dan gue masih pakai spread yang bulan lalu karena gue suka. Semoga kalian juga ikutan suka. Tema kalian di bulan ini adalah The Chariot. Minggu pertama Two of Swords. Challenge-nya it's strength. Minggu kedua Six of Cups. Challenge-nya Eight of Cups. Minggu ketiga Seven of Swords. Challenge-nya High Priestess. Minggu keempat The Hangman. Challenge-nya Page of Swords. Saran dan atau petunjuk untuk Gemini lakukan di bulan Agustus. The Magician. Alright. Under the deck Seven of Pentacles. Oke. Di awal bulan Agustus ini ada energinya New Moon ya, bulan baru di Leo. Venus masuk ke Virgo dan juga Mercury retrograde. Anyway, kita sudah mulai merasakan ya Mercury retrograde ini. Nanti gue bahas deh kira-kira apa itu. Anyway, tema kalian di bulan ini adalah Seven The Chariot. Kenapa kelihatan nama gue Seven ya? Karena emang nomor 7. The Chariot ini energi Cancer, ya kan? Cancer. Mungkin lagi ada yang lagi dekat sama Cancer, ya kan? Tapi ini juga artinya adalah moving forward. Ini artinya juga victory, kemenangan, karena kalian sudah mampu mengendalikan kedua sisi dualitas dalam diri kalian, ya kan? Sisi terang dan sisi gelap. Ini juga artinya travel. Lagi-lagi ini general reading ya. Kalau kalian butuh personal reading, di bus aja itu ada di box description gue ada link ke WA gue. Drop me a line gitu maksudnya. Jadi ini bisa moving forward ya, ini bisa juga travel ya. Yang jelas energi Cancer untuk Gemini rising sign, rising atau ascendant sign, juga moon sign dan sun sign. Jadi dilihat ya, itu ketiga sign itu buat kalian ya, masing-masing pasti berbeda kan. Nah, ini untuk Gemini rising sign, ini ada di energi Cancer itu ada di rumah kedua, yang mana artinya adalah untuk kalian itu kalian siap moving forward, untuk kalian bahkan siap untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu berharga buat kalian, punya nilai, bernilai buat kalian, yang sempat jadi penting buat kalian gitu. Kalian akan moving forward.
bisa jadi pindah rumah, bisa jadi pindah kerjaan, bahkan bisa jadi kalian rilis sudah mampu melepaskan, sehingga moving forward di sini ya itulah move on, ya kan? Nggak terlalu clingy lagi gitu. Clingy itu maksudnya nggak terlalu tapi sayang gitu, nggak ada. Nah, itu energi kalian, tema kalian di bulan ini ya. Nah, di minggu pertama kalian dapat Two of Swords. Kalian ragu-ragu, bimbang untuk mengambil keputusan ya, atau sikap. Ini energi Libra. Masalah romance mungkin ya kan, masalah romance atau masalah kreativitas atau masalah anak-anak ya. Kalian bingung apa yang kalian ingin lakukan, atau mana yang kalian pilih. Challenge-nya adalah strength, energi Leo. Ini memang masih seasonnya Leo. Anyway, kalian diminta untuk membangun kekuatan dan keyakinan dari dalam diri kalian sendiri, untuk percaya diri kalau kalian mampu. Entah itu untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, ya kan? Selamat bingung sama gue. gue bikin tambah bingung, ya kan? Karena buat gue yang namanya pilihan itu, kalau ada 2 pilihan pasti ada pilihan ketiga. Ada 3 pilihan pasti ada 4 pilihan gitu. Ada pilihan keempat ya. Karena biasanya yang terlihat itu ya, itu yang di luar, eksternal dari diri kita. Kitanya, diri kita sendiri nggak pernah termasuk dalam hitungan itu, gitu. Jadi pilihan yang selanjutnya itu yang tidak terlihat itu adalah diri sendiri, gitu kan. Makanya kalian pasti bisa gitu kan, bangun kekuatan atau kepercayaan diri dalam diri kalian sendiri ya, untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan. Nah, tambah bingung ya. Nah, semoga tambah bingung. Loh, salah. Anyway, ini energinya New Moon di Leo. New Moon di Leo kan artinya bulan baru di Leo ya. Bulan baru itu kan konotasinya adalah semangat baru ya kan, sesuatu yang ingin baru gitu, dia baru mau mengembang gitu kan. Buat Gemini ini masalah perspektif ya, pola pikir, cara berpikir, pengalaman baru, mungkin pengetahuan yang baru ya. Jadi mungkin kalian punya interest baru, yang jelas perspektif yang baru gitu, perspektif yang baru. Dan tentang masalah anak, masalah romance, masalah kreativitas, masalah project ya. Bahkan mungkin sampai ini lagi-lagi gue bicara secara general ya. Jadi untuk beberapa dari kalian ini juga kalian punya perspektif yang baru melihat masa kecil kalian. Nah, yang selama ini kalian merasa waktu kecil kalian begini, kalian dapat perspektif yang baru. Bisa jadi, ya kan? Karena yang paling penting adalah being present. Yang sekarang itu, ya, yang sekarang itu mampu merubah yang lalu, bahkan dengan merubah yang lalu kita juga bisa merubah masa depan, kan gitu. Karena yang paling penting adalah sekarang. Ya. Bagaimana kita melihat yang sudah, itu pasti akan berdampak pada yang akan datang. Kuncinya adalah yang sekarang. Anyway, dan energinya Venus di Virgo buat Gemini itu ada di rumah. Ada di rumah. Rumah itu bisa properti, bisa keluarga, rumah tangga, stabilitas emosional, ya. Ada juga tentang tradisi, ya.
bagaimana kita kalian menciptakan keharmonisan di dalam rumah, di dalam kelima tadi, untuk stabilitasan emosional kalian sendiri. Secara kolektif, energi Venus di mana namanya, di Virgo itu adalah seperti biasa. Virgo itu sangat-sangat perfeksionis ya, sangat perfeksionis dan detail oriented gitu kan. Selalu mikir itu selalu secara detail, nih gimana, mencoba untuk lebih grounded ya, sangat-sangat ajak, sangat-sangat tera itu sih ya, tanah deh pokoknya, berpijak banget lah gitu kan. Nah, dan ini istilahnya juga sangat kreativitas kalau secara kolektif ya, bicara lebih ke kreativitas dan menciptakan keharmonisan dengan lihat lebih ke detail gitu. Oke, itu energi energi Venus di Virgo. Jadi kalian mencoba untuk melihat membangun, menciptakan keharmonisan itu dalam rumah atau rumah tangga kalian ya. Bahkan itu juga untuk stabilitas emosional kalian sendiri, gitu ya. Karena memang Virgo itu juga service, is about service, pelayanan. Nah, dan kita sebenarnya sekarang ini udah mulai merasakan energi Mercury retrograde di Virgo juga. Ya, Mercury retrograde di Virgo. Jadi cara melihat kita lebih banyak self analysis ya, menganalisis diri sendiri ya, menganalisa diri sendiri, kritik diri sendiri gitu, introspeksinya kenceng gitu kan ya. Jadi mungkin kalian juga lebih banyak menyendiri di rumah gitu, untuk introspeksi gitu, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, melihat-lihat lagi ke belakang waktu kecil, tralala ya gitu deh ya kan. Anyway, karena kita menjelang masuk ke minggu kedua ya, minggu kedua itu kalian dapat Six of Cups, nostalgia ya kan. Ini bagaimana ya, nostalgia tentang masa lalu ya kan, masa kecil kalian juga. Ini beberapa dari kalian ini juga tentang anak-anak ya kan, karena anak-anak itu, bagaimana kita memperlakukan anak-anak ya, itu juga nggak jauh dan nggak lepas dari bagaimana kita diperlakukan waktu kecil ya nggak? Jadi pasti berdampak. Nah, ini di minggu kedua ini kan seperti yang tadi gue bilang, energinya emang Mercury retrograde di Virgo buat Gemini, it's all about waktu kecil, rumah tangga, rumah, properti, lingkungan ya, neighborhood gitu, sekitar. Nah, nostalgia kan itu mungkin juga dengan orang tua ya, siapapun itu yang kalian anggap sebagai orang tua ya, mungkin oma, nenek jadi orang tua juga ya. Ini energi Scorpio, buat buat kalian ini dalam kesehari-harian ya, dan bagaimana kalian membangun kebiasaan kalian dengan ya, nostalgia kalian sendiri dengan kesehari-harian kalian, rutinitas kalian, dan bagaimana kalian melayani orang-orang sekitar kalian itu ya. Dan challenge-nya adalah Eight of Cups, bagaimana kalian mampu meninggalkan segala sesuatu yang memang sudah tidak selaras lagi tidak selaras lagi, atau bahkan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional kalian. Jadi kalian lagi mungkin juga bimbang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ya, bahkan nostalgia kalian ya. Ini energi Pisces ya. Energi Pisces buat Gemini itu ada di karir. Jadi mungkin ini juga tentang kalian ingin membangun karir kalian, atau kalian ingin membangun reputasi kalian ya. Kalian membangun reputasi kalian, long term goal kalian. Long term goal itu visi jangka panjang kalian sendiri. Jadi kalian untuk membangun itu, kalian agak
eh, terkendalikan maksudnya terkondisikan oleh apa namanya, ikatan-ikatan emosional, lebih gitu, nostalgia tadi ya. Nah, di Pisces itu kan ada Saturn ya, tadi juga bilang highlight di bulan ini adalah Saturn di Pisces yang konflik dengan Jupiter di Gemini. Kan. Dan yang lebih serunya lagi, ya, waktu new moon itu di Leo, dia sextile dengan Mars dan Jupiter yang ada di Gemini. Nah, ini mungkin buat Gemini sangat berasa ya. Artinya Mars itu kan action, Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, gitu kan, Jupiter. Sehingga berkah spiritual itu akan ada jalannya, gitu kan. Karena mendukung banget itu new moon itu ya, jadi semangat baru untuk kreativitas baru, new romance atau new project ya kan, atau mungkin bahkan punya anak lagi gitu. Itu sangat-sangat ngedukung untuk meninggalkan ini ikatan-ikatan emosional itu, gitu, untuk bangun reputasi atau visi jangka panjang yang baru, ya kan, reputasi baru, karir baru, ya, itu semua itu sangat mendukung, gitu. Itu energi kemarin new moon. Nah, untuk Saturn yang di Pisces ini, ya, itu kan diminta grounded ya, kan? Diminta grounded. Dan dia konflik tapi dengan Jupiter di Gemini. Nah. Jadi ini masalah reputasi buat Gemini. Kalian mungkin khawatir dengan bagaimana orang lain menilai. Untuk mencapai goal kalian, visi kalian, kalian harus melakukan hal-hal yang sifatnya untuk society atau untuk masyarakat luas itu, lo bisa dibilang anak durhaka deh, gitu. Lo bisa dibilang orang tua yang nggak bertanggung jawab. Lo bisa dibilang sebagai pokoknya jelek-jelek lah, reputasi lo lah, gitu. Yang jadi ini ya, karena konflik ya, Jupiter itu kan berkah spiritual, Saturn itu kan karma duniawi, hal-hal yang bagaimana seharusnya semestinya, gitu. Bisa nggak lo melampaui batasan-batasan dari yang orang bilang seharusnya kita itu menjadi seperti apa? Atau melampaui batas-batas citra diri yang sudah kita tentukan kita harus bagaimana? Itu kan jadi batasan kita sendiri juga untuk mencapai reputasi yang berbeda. Jadi Saturn ini juga kan retrograde ya, Saturnnya juga retrograde. Plus tanggal 88 ini 8888, hitung aja, tanggal 8 bulan 8 2024, 888, ya kan? Itu disarankan sih untuk lebih bisa meninggalkan yang lama, ya, meninggalkan yang lama dan create citra diri, reputasi yang baru, gitu. Jadi batasan kita nih apa, batasan kalian tuh apa? Gitu. Itu energi Saturn konflik dengan Jupiter ya. Jadi memang untuk bisa mendapatkan berkah spiritualnya kita harus bisa melampaui batasan-batasan duniawi kita sendiri. Apapun itu batasan, entah itu ikatan emosional kan. Ikatan yang mengikat itu kan duniawi ya. Oke. Lalu minggu ketiga kalian dapat Seven of Swords. Ini ada yang sifatnya penyelundupan, selingkuh, diem-diem ya, ngumpet-ngumpet gitu ya. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius buat Gemini itu ada di
traveling, segala hal yang sifatnya berjarak, ya. Mungkin entah itu secara emosional, entah itu secara geografis. Kalian mencoba menghandle segala perbedaan, segala jarak, segala dengan gitu kan, sembunyi-sembunyi. Ya, atau bagaimana kalian memahaminya sendirilah. Ya, ini lagi-lagi ini general reading. Jadi ini untuk beberapa dari kalian memang ada karena long distance relationship, ya kan, LDR, jadinya bebas untuk selingkuh, ya kan, bisa jadi, ya kan. Dan challenge-nya adalah silence. Challenge-nya adalah kadang-kadang kalian Gemini kan agak sulit ya untuk jaga rahasia ya. Karena emang suka ceplas-ceplos gitu loh, suka ceplas-ceplos ya. Ups gitu, keceplosan. Itu challenge ya. Ini energi Pisces sendiri, reputasi kalian sendiri ya, reputasi kalian sendiri itu adalah challenge, batasan kalian sendiri. Ya. Jadi karena Saturn ada di Pisces lagi, tapi juga Neptune juga ada di Pisces, dan dua-duanya retrograde. Nah, sebenarnya itu sudah memberi penjelasan sih, penegasan bahkan gitu. Lo ngapain gitu? Kalian ngapain gitu? Selundup-selundup gitu. Artinya apa? Ya kalian nggak sesuai. Mempertahankan yang memang gitu, yang memang membuat kalian harus selundup-selundup gitu loh. Artinya apa? Kenapa dipertahankan kan gitu? Entah itu pekerjaan, ya, entah itu status itu sendiri. Kenapa dipertahankan? Kalau pada akhirnya kita harus menipu diri kita sendiri, ya, jelas dong. Nah. Atau karena ketidakmampuan loh. Jangan playing victim ya, jangan playing victim. Ya boleh-boleh aja sih playing victim, asal disadarin. Di bulan ketiga itu kan berhubung ini juga energi Aquarius ya, ada full moon di Aquarius, purnama di Aquarius. Jadi emang full moon itu energinya konotasinya adalah ending, new beginning. Jadi kalian mungkin ingin mengakhiri ya ke perselingkuhan atau ngendep-ngendep ini ya, kalian ingin akhiri. Kalian ingin akhiri. Kenapa nggak harus terbuka aja sih, lebih gampang kan nih, nggak pakai beban ya, nggak harus pakai ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadilah diri kalian sendiri gitu loh. Kenapa harus ngumpet sih? Biasanya orang yang ngumpet-ngumpet karena merasa bersalah sih, ya kan? Anyway, itu energi di minggu ketiga dan minggu keempat. Lagi-lagi energi Pisces. Hangman. Ada yang gantung. Karena ada yang gantung, ada yang tergantung, ada yang menggantungkan, dan ada yang berkorban, dan ada yang berkorbanan. Gantung gitu ya kan. Lagi-lagi energi Pisces, statusnya gantung gitu. Statusnya gantung. Nah sekarang challenge-nya adalah Page of Swords. Ini bagaimana? Jadi challenge-nya adalah mempelajari lebih lanjut dan melihat, dan ini kartu The Hangman ini juga sisi lainnya adalah melihat dari sisi yang tidak biasanya.
Dia melihat dari sisi terbalik. Dia menggantungkan diri hanya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Ya. Siapa yang harus, nggak ada keharusan kok. Gitu. Kalau bahasanya si Pisces itu ya, bahasanya si Pisces itu, karena Pisces itu sangat spiritual. Dia nggak suka sama peraturan. Tapi Saturn ada di situ. Ya kan? Saturn itu kan energinya si ini yang menciptakan peraturan-peraturan, institusi, government, ya kan? Yang membuat kita harus yang menciptakan batasan duniawi. Nah, Pisces dengan segala pengorbanannya dia mampu melihat dari sisi yang berbeda. Mampu melihat kebenaran dari sisi lain, apapun itu. Challenge ya, pelajari. Dengan Page of Swords, pelajari. Coba lihat dengan perspektif yang berbeda. Ya. Pelajari, do your research, ya. Coba riset lebih dalam lagi, ya. Untuk bisa melihat, memakai, bahkan untuk bisa lebih empati terhadap orang lain atau situasi dan kondisi yang berbeda. Di minggu keempat itu energinya adalah matahari di Virgo. Jadi ada terang, ada kebenaran yang terungkap, ya, tentang rumah tangga, tentang properti, tentang stabilitas emosional itu sendiri, untuk supaya kalian untuk lebih bisa melihat lagi, lebih lapang dada lagi, melihat perbedaan-perbedaan, ya, dan menerima, gitu. Jadi akan ada pencerahan, akan kebenaran yang terungkap. Dan tanggal 29 Venus memasuki Libra, meninggalkan Virgo. Nah, Venus di Libra untuk Gemini is all about kalian siap untuk memulai entah itu romance yang baru, ya kan, project baru, siap melahirkan anak mungkin, ya kan. Untuk beberapa dari kalian ini tentang hobi yang baru, dan mungkin juga beberapa lagi dari kalian mungkin ini tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, mengkomunikasikan, ya, untuk lebih diplomatis lagi, gitu kan, karena Venus di Libra is all diplomacy, is all about diplomacy, ya. Dan saran atau petunjuk untuk Gemini lakukan di bulan Agustus adalah The Magician, ya kan, dengan tema The Chariot, ya. Kalian mau moving forward, kalian mau move on, kalian mau pindah, kalian mau apapun itu, ya. Atau kalian cuma sekedar ingin menang kompetisi, whatever. Saran dan petunjuknya adalah The Magician. Be the magic, gitu. Ciptakan realitas yang memang kalian yakini itu layak untuk kalian. Jadilah magician, gitu kan. Ini energi Merkuri ya, Merkuri tapi lagi retrograde. Nah, jadi coba diintrospeksi lagi, dilihat lagi perspektif kalian tentang apapun itu rumah tangga, apapun itu stabilitas yang kalian pikir itu adalah stabilitas emosional buat kalian itu apa, tentang properti itu apa, rumah itu apa, ya. Yang seperti apa yang kalian ingin ciptakan, wujudkan, realisasikan, ya kan? Just do it. Merkuri retrograde di Virgo. Alam bawah sadar kalian adalah Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu energi Capricorn. Capricorn untuk Gemini itu ada di bagaimana kalian berbagi. Ya, entah itu waktu
fokus, tenaga, materi, ya. Kalian mencoba untuk bersabar melihat bagaimana kondisi dan situasinya sejauh ini, karena semua kalian sudah menginvestasikan semuanya. Entah ini masalah gonogini, entah ini masalah bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, ya. Masalah finansial, orang lain, kalian sendiri, ya. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.